dan paling aneh yang aku temukan di Halloween November 2024 ini, part 65. Oh ya guys, aku tantang kalian untuk like video ini pakai hidung kalian. Kira-kira kalian bisa nggak? Oke, kalau bisa kalian bisa komen ya di bawah. Let's go, lanjut ke videonya. Yang pertama, perkemahan berhantu. Ada dua player veteran Minecraft bernama Theo dan Elvis yang sudah lama tidak bermain di server pribadi mereka. Suatu hari, mereka memutuskan untuk kembali mengunjungi sebuah perkemahan yang pernah mereka buat bersama. Rasa rindu pada tempat itu membuat mereka ingin melihat bagaimana kondisinya sekarang. Mereka mulai mempersiapkan peralatan. Setelah Elvis selesai mengecek semua kebutuhan, mereka pun berangkat menuju lokasi perkemahan. Di tengah perjalanan, Theo menyadari bahwa ia lupa arah menuju perkemahan. Ia meminta Elvis untuk memandu jalannya, dan mereka sepakat untuk langsung menuju tempat perkemahan tersebut tanpa berhenti. Karena jarak yang cukup jauh, mereka memutuskan menggunakan perahu untuk mempercepat perjalanan. Theo menyarankan ide ini agar mereka bisa menghemat hangar bar untuk kegiatan lain di perkemahan nanti. Setelah sampai, mereka kagum melihat bahwa perkemahan yang mereka bangun masih dalam kondisi yang cukup baik. Mereka tertawa mengenang kerja keras saat membangun tempat itu dan merasa bangga melihat hasil jerih payah mereka dulu. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Mereka segera menyadari bahwa semua persediaan makanan di perkemahan itu telah habis. Untuk bertahan hidup, mereka memutuskan untuk mencari makanan di sekitar area perkemahan. Sebagai langkah pertama, mereka menanam wheat di dekat perkemahan. Namun karena gandum atau wheat itu memerlukan waktu lama untuk dipanen, mereka memutuskan untuk berburu hewan terlebih dahulu di hutan terdekat, agar mereka bisa makan hari itu juga. Saat mulai berburu, mereka merasakan ada sesuatu yang aneh. Biasanya area hutan tersebut dipenuhi dengan mob seperti ayam dan sapi. Tapi kali ini tidak ada satupun hewan yang terlihat. Keheningan itu membuat mereka merasa gelisah. Tetapi mereka tetap melanjutkan pencarian dengan harapan bisa menemukan sesuatu. Ketika sedang mencari hewan, Theo tiba-tiba melihat sesosok menyeramkan di kejauhan. Dengan panik, ia memberitahu Elvis bahwa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Namun Elvis tidak melihat apa-apa dan menyangka Theo hanya salah lihat. Theo bersikeras bahwa ia tidak salah lihat. Rasa penasarannya yang besar membuatnya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia meminta Elvis untuk berpencar agar pencarian mereka menjadi lebih cepat. Tidak lama setelah berpencar, Elvis melihat seseorang mendekat ke arahnya. Sosok itu memiliki penampilan yang sangat menyeramkan, dengan skin yang tidak biasa. Elvis merasa ketakutan dan segera mundur, tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Theo berusaha kembali ke perkemahan untuk mencari Elvis. Namun setibanya di sana, ia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan temannya. Saat memeriksa perkemahan, Theo melihat sesuatu yang aneh. Torch yang ada di dalam perkemahannya tiba-tiba berubah menjadi redstone torch, lalu kembali menjadi torch biasa lagi. Fenomena itu terus berulang, membuat suasana semakin mencekam. Merasa tidak aman berada di situ, Theo meninggalkan perkemahan itu dan memeriksa perkemahan lainnya. Sayangnya semua perkemahan itu tampak kosong. Namun untungnya di perkemahan terakhir, ia berhasil menemukan temannya. Tapi ada yang aneh. Di sana ia melihat Elvis berdiri di dekat sebuah lorong panjang yang sebelumnya nggak ada di situ. Theo di situ mencoba mendekati temannya. Namun temannya itu langsung berjalan masuk ke dalam lorong tersebut. Karena penasaran, Theo memutuskan untuk mengikutinya. Namun saat ia mendekat, pintu masuk lorong itu tiba-tiba tertutup oleh blok wool. Dari balik wool itu, Theo mendengar teriakan temannya yang membuat bulu kuduknya merinding. Tanpa pikir panjang, Theo mulai menghancurkan blok wool yang menghalangi jalannya. Namun begitu wool itu hancur, lorong panjang yang tadi sudah tidak ada. Tempat itu berubah seperti semula, kembali menjadi overworld biasa. Seolah-olah lorong itu tidak pernah ada.
temannya pun menghilang tanpa jejak. Theo yang kini merasa sendirian keluar dari perkemahan dengan rasa penuh ketakutan. Ketika ia membalikan badan, ia melihat campfire di perkemahan itu, apinya menyala lebih besar dari biasanya. Api itu terus membesar ke atas hingga akhirnya seluruh perkemahan terbakar oleh kobaran api itu. Theo hanya bisa berdiri di sana menyaksikan perkemahan yang mereka bangun bersama habis terbakar. Ia merasa tidak berdaya dan putus asa. Tak lama kemudian, Theo terdisconnect dari server. Dan di bawah tulisan disconnect itu, juga ada tulisan lain yang membuat Theo semakin sedih. Yaitu, servermu telah hangus terbakar oleh api. Dan semua progres di servermu telah menghilang. Dan akun temanmu juga telah dihapus. Yang kedua, berhati-hatilah jika kamu diikuti dari dalam kegelapan. Ada seorang player Minecraft bernama Justin yang sedang bermain survival di world-nya. Pada suatu saat, ia mengubah difficulty-nya menjadi peaceful agar bisa pulang ke rumah dengan selamat. Hal itu ia lakukan karena ia merasa ada sesuatu dari kegelapan yang diam-diam mengikuti Justin. Justin selalu melihat keadaan yang ada di sekitarnya. Namun mau dilihat berapa kali dan berapa lama pun, di sekitar Justin memang tidak terlihat ada apa-apa. Namun meskipun begitu, Justin selalu merasa dirinya seperti sedang diawasi oleh sesuatu dari tempat yang jauh. Karena Justin merasa dirinya masih diawasi, ia pun mulai mengecek keadaan di dalam tempat miningnya yang berada di dalam rumahnya. Dan di situ terlihat aman-aman saja. Tidak ada sesuatu yang mengawasinya dari tempat mining. Sampai kemudian ia melihat keluar rumahnya. Dan tiba-tiba ada suatu sosok hitam yang sedang menatap Justin dari kejauhan di atas pohon. Sosok hitam itu hanya berdiri diam di atas pohon. Di situ Justin mencoba untuk menggerakkan karakternya ke kanan dan kiri. Ternyata pandangan dari sosok hitam itu mengikuti kemanapun Justin bergerak. Justin yang ketakutan pun bingung apa yang harus dilakukannya. Dan akhirnya ia memutuskan untuk tidur saja. Berharap di pagi hari sosok hitam itu sudah menghilang. Keesokan harinya, ia pun langsung mengecek keberadaan dari sosok hitam kemarin. Dan untungnya sosok hitam yang tadi malam berdiri di atas pohon sudah menghilang dari pohon itu. Justin kemudian membuat pedang dan memutuskan untuk mengecek lokasi dari tempat berdirinya sosok hitam kemarin malam. Ia sudah mengecek lokasi itu mulai dari bawah sampai ke atas pohon. Tapi Justin tidak menemukan tanda-tanda keberadaan dari sosok hitam itu. Justin berpikir mungkin sosok hitam itu hanya akan muncul pada malam hari. Karena pencariannya tidak membuahkan hasil, Justin memutuskan untuk kembali saja ke rumah. Saat berada di dalam rumah, Justin memutuskan untuk pergi ke dalam tempat miningnya yang ada di dalam rumahnya. Saat Justin berada di dalam goa, semakin lama Justin merasa seolah-olah ia sedang diperhatikan oleh sosok menyeramkan dari balik kegelapan. Justin pun menggali sebuah jalan. Dan menerangi area cave di sekitarnya. Kemudian Justin mulai mining ore-ore yang ada di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Justin memutuskan untuk membuat sebuah pos kecil sebagai tempat berlindung sementara. Saat Justin ingin membuat furnace, resep furnace-nya tidak muncul pada menu craftingnya, yang ternyata cobblestone yang dimilikinya berbeda dari yang biasanya. Batu yang dimilikinya bernama Infested Cobblestone. Hal itu menjelaskan kenapa Justin tidak bisa membuat item-item yang terbuat dari cobblestone. Karena pada dasarnya, batu yang ia miliki adalah batu yang sepenuhnya berbeda. Justin pun memutuskan untuk mengambil batu baru agar bisa membuat furnace.
Singkat cerita, saat Justin sudah membuat furnace, ia tiba-tiba merasa kalau sosok hitam itu muncul lagi. Dan sepertinya sosok hitam itu sedang mengawasinya. Justin pun mengabaikan perasaannya tersebut dan kemudian melanjutkan mining. Saat ia ingin kembali ke pos kecilnya, karena dirasa hasil miningnya sudah cukup, Justin malah dikejutkan oleh pintu posnya yang tiba-tiba terbuka. Padahal sebelum Justin pergi dari pos itu, Justin ingat betul bahwa ia sudah menutup pintu posnya. Justin ketakutan, tapi karena penasaran, ia pun memutuskan untuk mendekat ke arah posnya secara perlahan dan hati-hati. Justin pun melihat keadaan dalam pos melalui jendela pos tersebut, dan juga memastikan apakah sekitarnya aman atau tidak. Dirasa sudah aman, Justin pun masuk ke dalam posnya secara perlahan. Saking kagetnya, ia langsung keluar dari world-nya dan langsung menghapus world-nya tersebut. Yang ketiga, jika ada botol XP yang muncul secara tiba-tiba di chestmu, jangan pernah menggunakannya. Ada seorang player Minecraft yang sedang bermain survival di world single player-nya. Kita panggil aja dia Yosep. Di hari itu, Yosep sedang memanen kentang dari kebunnya, sembari membenahi lingkungan di sekitar rumahnya. Mulai dari menanam bibit pohon, sampai menutup air yang mengalir di dekat rumahnya. Selesai membenahi lingkungan rumah, Yosep naik ke atap rumahnya untuk melihat sekeliling. Siapa tahu masih ada yang bisa ia bereskan lagi. Saat sedang melihat-lihat sekitar, ia melihat ada satu Enderman dari goa dekat rumahnya Yosep. Dan saat Yosep mengalihkan pandangannya dari Enderman itu, kemudian melihat kembali ke tempat Enderman itu berada, Enderman itu sudah menghilang. Seperti Enderman itu berteleport, tapi berteleportnya sangat jauh. Tidak lama setelah Enderman itu menghilang, Yosep melihat ada polar bear yang sedang berjalan santai. Kemudian polar bear itu menghilang atau teleport ke suatu tempat. Dan juga setelahnya, ia juga melihat ada kambing yang terjatuh dari langit. Yosep pun turun dari atap untuk mencari tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi di sekitar rumahnya Yosep. Yosep pun masuk ke bagian basement rumahnya dan memeriksa bagian dalam rumahnya yang lain. Siapa tahu ia bisa mendapatkan petunjuk di dalam rumahnya itu. Ternyata firasat Yosep benar. Saat Yosep memeriksa chest miliknya, ada sebuah Bottle of Enchanting, padahal sebelumnya Yosep tidak memiliki botol XP itu. Karena ia penasaran, Yosep pun mengambilnya. Apakah benar ini Bottle of Enchanting biasa? Kok bisa tiba-tiba muncul di chestku ya? Pikir Yosep dalam hati. Yosep nggak mau memikirkan hal itu lebih lanjut dan menganggap mungkin itu hanya botol XP biasa. Jadi Yosep langsung menaruhnya ke dalam chest itu lagi. Beberapa saat kemudian, Yosep lanjut bermain dan mining di dalam goa dekat rumahnya. Dirasa hasil miningnya sudah cukup, Yosep kembali ke rumah untuk menaruh hasil miningnya ke dalam chest. Namun saat ia membuka chest sebelumnya, ia pun dikejutkan oleh 2 Bottle of Enchanting. Padahal sebelumnya di dalam chestnya hanya ada 1 botol XP. Yosep kebingungan dan tidak bisa mencerna apa maksud dari semua hal ini. Akhirnya Yosep berpikir mungkin itu adalah sebuah bug di chestnya. Karena Yosep sedang bermain Minecraft Bedrock. Jadi ia mewajarkan hal tersebut. Karena akhir-akhir ini ia merasa Bedrock itu banyak bugnya. Karena hari sudah malam, Yosep memutuskan untuk pergi tidur. Keesokan harinya, Yosep berencana untuk pergi mining lagi. Namun sebelum itu, Yosep membuat iron pickaxe terlebih dahulu. Saat Yosep ingin keluar dari rumahnya untuk pergi mining, Yosep teringat dengan botol XP-nya yang ada di chestnya. Yosep pun mengecek kembali chestnya dan ternyata botol XP-nya bertambah lagi. Yosep sekarang memiliki 3 botol XP. Dirasa hal itu sepertinya bukan bug, jadi Yosef memberi nama chest tersebut menggunakan sign bertuliskan chest mengerikan yang suka memunculkan Bottle of Enchanting. Yosef juga menambahkan sign yang bertuliskan, tapi apa arti dari semua ini? Ia pun di situ terpikirkan sebuah ide untuk melakukan eksperimen.
Yosef akan mencoba meninggalkan ruangan itu dengan pergi ke kamarnya, lalu kembali lagi ke dalam ruangan chest mengerikan itu. Saat Yosef kembali ke ruangan chest mengerikan itu, Yosef pun membuka tutup chest itu dengan harapan bisa secara langsung mengungkap kejadian aneh tentang bertambahnya Bottle of Enchanting di chestnya itu. Dan setelah membuka tutup chestnya berkali-kali, Yosef akhirnya menyaksikan bertambahnya Bottle of Enchanting di dalam chestnya secara langsung. Namun Yosef masih kebingungan. Sebetulnya apa yang sedang terjadi di vault-nya Yosef? Yosef mencoba mengabaikan semua kejadian aneh yang ada di vault-nya dengan mengalihkannya ke suatu kesibukan. Salah satunya adalah dengan memperluas ukuran kamarnya. Meskipun Yosef sudah berusaha keras untuk mengalihkan pikirannya itu, rasa gelisah dan penasarannya tetap lebih kuat. Akhirnya Yosef memutuskan untuk mengecek chest itu lagi. Saat ia mengecek isi chestnya, ternyata memang bisa dipastikan kalau chest itu akan terus-menerus memunculkan Bottle of Enchanting tanpa henti. Karena Yosef merasa merinding berada di ruangan itu, ia pun kembali ke kamarnya untuk melanjutkan proses perluasan ukuran kamarnya. Namun saat berada di kamarnya, Yosef mencoba untuk membuka tutup pintu kamarnya dengan harapan bisa menangkap basah sesuatu yang memasuki ruangan chest itu. Karena Yosef tidak berhasil menemukan sesuatu yang iseng atau siapapun yang iseng, Yosef memutuskan untuk berjalan perlahan ke arah ruangan chest itu. Di situ, ia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari luar rumahnya. Yosef mulai panik dan ketakutan. Karena Yosef sudah muak akan gangguan dari chest itu, ia pun masuk ke dalam ruangan chestnya lagi, kemudian mengambil botol XP yang ada di dalam chestnya itu. Dengan rasa kesal, takut, gelisah, dan ragu-ragu yang bercampur aduk menjadi satu, Yosef memberanikan diri untuk menggunakan botol XP tersebut. Tapi tidak disangka-sangka, ternyata setelah menggunakannya, Yosef malah meledak dan mati seketika di lemparan botol XP terakhir. Tapi ada kabar baiknya juga. Setelah ia mati karena botol XP itu, vault-nya menjadi tidak ada gangguan aneh-aneh lagi. Dan Yosef bisa melanjutkan Minecraft survival-nya dengan normal kembali. Oh iya guys, ini dia member yang udah join ke membership channelku. Kalau semisal kalian ingin nama channel kalian muncul di video-video creepypasta kayak gini, kalian juga bisa join guys. Di bawah 5.000 aja. Kalian bisa bayar pakai GoPay, Dana, Alfamart, Indomart, OVO, dan lain-lain. Ini bagi kalian yang emang mau bantu aku dan timku biar lebih semangat membuat video-video creepypasta. Aku juga nggak maksa guys, seikhlasnya aja. Kalau kalian mau bantu, aku terima kasih banget ke kalian. Tapi kalau nggak mau, ya juga nggak apa-apa guys, aman aja. Nantinya kalau kalian kaget, kalian bisa pakai stiker Pak D kaget ataupun cewek kaget guys ya. Mungkin yang cowok bisa pakai yang Pak D, yang cewek bisa pakai yang cewek ini ya guys ya. Atau bisa juga pakai stiker nggak kaget ini. Ataupun Sigma dan stiker-stiker lainnya guys. Oke, lanjut. Yang keempat, The Belligerent Cow. Pada tanggal 14 Oktober 2017, Cedric, seorang pemain Minecraft, memutuskan untuk bermain di versi 1.12.1. Ia menggunakan map survival miliknya dan memilih mode peaceful untuk bermain santai tanpa gangguan hostile mob. Di pagi hari yang cerah, Cedric menghabiskan waktu dengan memberi makan sapi-sapinya menggunakan gandum yang ia kumpulkan. Memberi makan ternak menjadi rutinitas hariannya dalam permainan Minecraft. Setelah memberi makan, salah satu sapinya melahirkan anak sapi. Melihat sapinya bertambah, Cedric merasa senang karena peternakannya terus berkembang. Namun ada sesuatu yang aneh. Anak sapi yang baru lahir itu tampak berbeda. Ia menatap Cedric dengan sorotan mata yang tidak biasa, seolah mengawasi setiap gerak-gerik dari Cedric. Bahkan ketika Cedric meninggalkan kandang, anak sapi itu tetap menatapnya dengan tatapan sedih, yang membuat Cedric merasa tidak nyaman. Saat berenang di dekat rumahnya, Cedric tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di dalam inventorinya. Yah, sebuah telur sapi.
item yang seharusnya nggak ada di mode survival. Karena penasaran, Cedric mencoba menetaskan telur tersebut. Namun ketika ia memegangnya, anak sapi yang aneh sebelumnya langsung memperhatikan telur di tangannya, seolah tahu apa yang akan terjadi. Cedric akhirnya melempar telur itu ke tanah, tetapi bukannya telur tersebut memunculkan sapi, telur itu justru tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Kejadian ini membuat Cedric bingung. Ia langsung menggali tanah di tempat telur itu menghilang, berharap bisa menemukannya. Setelah menggali cukup dalam, Cedric tidak berhasil menemukan apapun. Ia kemudian menyerah dan menutup kembali tanah tersebut seperti semula. Karena merasa lelah dan sedikit terganggu dengan kejadian aneh itu, Cedric memutuskan untuk AFK di dalam rumahnya untuk beristirahat sejenak. Setelah cukup lama, ia kembali ke permainan dan memutuskan untuk mengecek kondisi sapinya. Ketika tiba di kandang, Cedric terkejut melihat salah satu sapinya telah berubah. Skin sapi itu tampak terkikis seperti setengah blok tubuhnya menghilang, memberikan kesan bahwa sapi itu mengalami mutasi aneh. Setelah diperhatikan lebih dekat, Cedric menyadari bahwa sapi tersebut adalah anak sapi aneh yang sebelumnya lahir. Kini sapi itu tampak seperti bermutasi menjadi sesuatu yang gak wajar. Perasaan takut mulai menyelimuti Cedric, namun ia memutuskan untuk mengabaikannya sementara waktu. Malam mulai tiba, dan sebelum tidur, Cedric kembali memeriksa sapi aneh itu. Sapi tersebut tetap berdiri diam, tidak bergerak, seolah mematung. Saat hendak kembali ke rumah, Cedric melihat sesuatu di kejauhan yang menarik perhatiannya. Ia berjalan mendekati area yang gelap untuk memeriksanya. Tetapi ternyata tidak ada apa-apa di sana. Ketika ia berbalik, sapi aneh itu tiba-tiba muncul tepat di belakangnya, membuatnya terkejut. Hal ini aneh, karena pagar kandang seharusnya mencegah sapi untuk keluar. Karena rasa takut dan bingung, Cedric bersembunyi di balik pohon sambil memperhatikan sapi itu dari kejauhan. Namun saat ia lengah sejenak, sapi tersebut telah menghilang dari tempatnya berdiri. Cedric mencoba mencari keberadaan sapi itu di sekeliling area, bahkan ia sampai naik ke atas pohon untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas. Namun ia tetap tidak berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan dari sapi tersebut. Setelah kembali ke rumahnya, Cedric mendengar suara sapi dari bawah rumahnya. Ketika ia menoleh ke arah pintu luar, ia melihat sapi aneh itu sedang berjalan perlahan. Meskipun sebelumnya, sapi itu tidak pernah kelihatan bergerak. Merasa khawatir, Cedric keluar dari rumah dengan niat untuk mengembalikan sapi tersebut ke dalam kandang. Namun rasa penasarannya membuatnya memilih untuk mengamati tingkah laku sapi itu dari balik rumahnya terlebih dahulu. Cedric mengikuti sapi itu dengan hati-hati. Tetapi sapi tersebut tiba-tiba berjalan ke arah yang tidak terlihat oleh Cedric. Ketika Cedric mengejarnya, sapi itu telah menghilang lagi. Sapi itu seperti mengetahui bahwa ia sedang diamati oleh Cedric. Karena sudah terlalu larut malam, Cedric memutuskan untuk melanjutkan pencariannya esok hari. Namun saat ia hendak masuk ke rumahnya, ia dikejutkan oleh kemunculan sapi aneh itu di dalam rumahnya sendiri. Karena ketakutan, Cedric hanya bisa memperhatikan sapi yang sedang bertingkah aneh itu. Sapi tersebut mulai bergerak dengan cara yang aneh, menembus dinding rumahnya Cedric, meninggalkan Cedric dalam kebingungan dan rasa takut yang mendalam. Setelah kejadian tersebut, ketakutan dan tekanan mental mulai menguasai tubuhnya Cedric. Cedric mulai kehilangan kendali atas dirinya dan mulai bertindak tidak masuk akal, berlari tanpa arah dan menyerang semua sapinya yang ada di kandang. Setelah beberapa menit dalam keadaan gila, untungnya Cedric berhasil normal kembali dan menjadi tenang seperti semula. Dengan perasaan trauma yang mendalam, Cedric memutuskan untuk keluar dari Minecraft dan berjanji tidak akan pernah bermain Minecraft lagi. Peristiwa tersebut menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan di dalam game Minecraft.
Oh ya guys, jadi nomor 5 sampai nomor 7 adalah video-video lama ya. Tapi yang dibuat ulang dan diupload ulang aja sama aku biar ya nambah-nambah agak-agak flashback gitu lah ya. Biar kalian nonton video lama juga ya. Oke. Yang kelima, Happy Birthday Mojang. Ada sebuah player bernama Jerry yang baru saja mengundang temannya Jack untuk membuat konten Minecraft Let's Play atau Ayo Main untuk channel YouTube-nya. Jerry dan Jack memasukkan seed 510294042 ke vault-nya dan menyalakan bonus chest. Saat spawn, mereka berada di biome savana. Namun anehnya, bonus chest-nya tidak ada isinya. Dan yang lebih anehnya lagi, Jack malah spawn jauh di bawah tanah yang berlubang lumayan dalam. Mereka sudah bermain sekitar 50 menitan dan sudah berhasil membuat sebuah rumah. Kemudian mereka pun memutuskan untuk pergi mining mencari iron. Setelah berhasil menemukan sebuah cave, mereka menjelajahi cave itu dan saat mereka sudah berada sangat dalam di cave itu, anehnya mereka menemukan beberapa blok podzol. Tidak hanya itu, ternyata di sana juga ada bluestone torch dan bluestone dust yang dimana hal itu sangat aneh. Karena hal itu seharusnya nggak ada di Minecraft. Jejak bluestone itu berhenti di suatu tempat, namun di situ mereka tidak menemukan apapun. Mereka menyusuri arah jalan lain yang dituntun oleh bluestone itu. Tapi mereka malah balik lagi ke tempat awal spawnnya si Jack. Mereka pun langsung naik lewat lubang itu dan pergi ke atas. Namun saat mereka tiba di rumah, torch rumah mereka tiba-tiba hilang dan hanya menyisakan 2 torch saja. Dan saat mereka memasuki kamar mereka, mereka dikagetkan dengan adanya kue dan angka 13 di dinding rumah mereka. Dengan sign bertuliskan "Untukmu" dari Mojang. Lalu di situ juga terdapat sign lagi dan kali ini sign-nya adalah pantun yang mengatakan jika uratmu biru pasti merah darahnya. Siapapun kamu, kamu yang berikutnya. Mungkin yang dimaksudkan pantun itu, mereka berdua adalah target selanjutnya dari sesuatu yang misterius. Saat Jerry memeriksa isi chestnya, item-itemnya sudah berubah nama menjadi SJJ DJS. Masih belum diketahui pasti apa arti dari SJJ DJS. Karena Jack takut, Jack langsung pergi meninggalkan Jerry. Jerry melihat sebentar rumahnya dari luar dan kemudian juga keluar dari vault-nya. Keesokan harinya, Jack tidak bisa ikut masuk ke vault-nya Jerry karena beralasan sibuk. Jadi Jerry masuk ke vault-nya sendirian. Tapi saat ia masuk, ia dikejutkan dengan vault-nya yang sudah rata dengan bedrock. Dan tiba-tiba muncul seseorang dengan nama Developer OP. Jerry menanyakan siapa dirinya. Tapi tiba-tiba orang itu menjawab, I will kill someone who disturb my world. Jerry pun langsung lari dan pergi menjauh dari orang itu. Tapi tiba-tiba ada kue yang menghalangi jalannya Jerry. Kue itu berbentuk seperti mata Dajjal dan juga ada sign bertuliskan Happy Birthday dari Mojang. Saat Jerry menemukan jalan keluar dari penghalang kuenya, tiba-tiba orang itu teleport ke hadapan Jerry. Jerry mencoba kabur meskipun layarnya agak patah-patah. Happy birthday to you. Yang keenam, Old Player. Seorang pria bernama Anton sedang mencari sebuah game gratis di Steam, tapi karena dia tidak menemukan game gratis bagus yang ada di Steam, dia memutuskan untuk bermain Minecraft yang dimana dia sudah bertahun-tahun tidak memainkan Minecraft-nya. Anton pun mengupdate Minecraft-nya ke versi terbaru dan memulai world baru karena world lamanya telah hilang. Kebetulan dia spawn di Plains Village, jadi dia tidak perlu pusing-pusing mencari domba untuk membuat sebuah kasur. Di awal, dia sedang mengambil jerami-jerami yang ada di village itu. Setelah itu, Anton AFK sebentar untuk makan. Dan tak terasa waktu di Minecraft-nya sudah sore hari. Karena malas membuat rumah,
Jadi dia memutuskan untuk tidur saja di salah satu rumah villager yang ada di situ. Tapi sekilas ada seseorang yang lewat. Anton terkejut melihatnya. Juga ada tulisan 0/2 player sleeping di layarnya yang menandakan Anton tidak sendiri di vault-nya. Keesokan harinya, dia menemukan adanya iron pickaxe di dalam chest rumah villager. Dengan nekat, dia ingin langsung mencari diamond. Saat berada di goa itu, Anton menemukan sebuah keanehan, yang dimana dia melihat sebuah sign bertuliskan welcome back. Juga sesosok player yang lewat di goa itu. Karena takut, Anton pergi dari sana. Setelah kembali ke rumah villager, Anton kaget karena kasur miliknya telah hilang entah kemana. Saat keluar lagi dari rumah, dia menemukan buku tergeletak di bawah dan saat dibaca ternyata adalah angka-angka binary. Saat Anton menerjemahkannya ke tulisan, ternyata artinya adalah kau tidak merindukan world lamamu? Ketika Anton mencari-carinya ke hutan, dia menemukan adanya entity yang sedang berdiri di sebelahnya, lalu menghilang begitu saja. Ketika Anton pulang ke village, dia sudah lelah bermain Minecraft. Tapi saat ingin keluar dari Minecraft-nya, anehnya dia tidak bisa menekan tombol quit di Minecraft-nya. Saat itu juga village-nya tiba-tiba terbakar dan langitnya berubah menjadi malam. Juga Anton terkena efek blindness dan saat menengok ke salah satu rumah, yang ketujuh, Beggar. Di awal, diperlihatkan seorang player Indonesia bernama Anto baru saja spawn di world baru yang ia buat. Namun saat baru menebang 2 pohon kayu, ia mendengar suara orang sedang mining di bawah tanah. Lantas ia heran dengan hal itu, karena Anto bermain Minecraft pada mode single player. Anto mencoba untuk mengecek ke bawah, tapi dia malah menemukan adanya chest dengan sign bertuliskan untukmu. Saat Anto mengecek isi chestnya, di dalamnya terdapat sebuah pickaxe yang bernamakan corrupted.txt. Tidak hanya itu, ia juga menemukan adanya sign di dalam sebuah goa bertuliskan crash.file. Beberapa saat kemudian, Minecraft-nya nge-glitch dan Minecraft-nya force close. Ia mencoba untuk masuk lagi, namun saat masuk, ia sudah berada di tempat yang lain. Dan saat melihat sekitar, ia merasa aneh karena terdapat dark sapling yang ditanam berbentuk kotak. Dan juga darahnya pun hanya tersisa 3 HP. Juga di situ terdapat chest dan saat dilihat, isinya kosong. Saat itu juga, tiba-tiba hari di Minecraft-nya berubah menjadi malam. Di depan Anto, tampak terlihat ada seseorang yang sedang memandanginya. Anto mencoba untuk mengganti ke mode peaceful, akan tetapi di depannya Anto malah muncul 2 orang villager yang sedang digantung. Anto memutuskan untuk menyelamatkan kedua villager itu. Tapi tiba-tiba muncul chat dari seseorang bernama Beggar yang seperti menakut-nakuti Anto. Saat itu juga, Anto berlari menjauh dari sana. Tapi sayangnya Anto diteleport ke Nether oleh orang itu dengan posisi digantung. Lalu Anto di-kill dengan menggunakan pedang. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta paling aneh dan paling konyol yang aku temukan di Halloween November 2024 ini. Kalau kalian suka sama video kali ini, aku tantang sekali lagi kalian untuk like video ini pakai hidung kalian, oke? Ya, kalau kalian bisa komen di bawah, oke? Jadi udah, itu aja dan thank you. Bye-bye.